Firsa Besari atau yang akrab disebut Bung Firsa juga bercerita tentang patah hati dia yang dirasakan, sehingga untuk melupakan itu ia memutuskan untuk pergi berkeliling Indonesia. Selanjutnya dalam novel ini juga bukan hanya tentang perjalanan dia juga, tapi dia itu menceritakan tentang keindahan alam Indonesia, budaya, manusia lewat teks dan foto. Nah, jadi tuh di dalam novel ini tuh bukan cuma tulisan-tulisan aja, Pak, karena ada yang gambar-gambar gitu, gambar-gambar disertai ilustrasi bergambar gitu ya, ya, benar, untuk lebih bergambar. memperjelas isi dari tulisannya begitu ya. Benar. Terus juga Perpusnas pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Perpusnas semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini senang sekali, hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Di hari yang cukup cerah ini ya, kembali bersama saya Ahmad Hidayah dengan acara yang salah satu acara yang sangat menarik ya di Radio Widya Bahana Suara, yaitu Cerita Buki ya, buku kita. Cerita buku ini diharapkan nanti akan berbagi pengalaman membaca dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini tentunya. Dan kita hari ini kedatangan tamu yang cukup spesial ya pada hari ini. Baik, langsung saja bisa memperkenalkan diri dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Tiasa Putri dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Jakarta. Status saya adalah mahasiswa. Alamat tempat tinggal saya itu di Ciledug, Pak. Ciledug Raya. Ciledug ya? Iya. Di Ciledug itu sebelah mananya Jakarta atau Masuk provinsi mana? atau di kota apa gitu, mungkin bisa dijelaskan. Kota Tangerang. Tepatnya sih yang tahu CBD ya, CBD Ciledug Tangerang itu di situ, CBD Pak. ya, Iya. CBD Ciledug Tangerang. Oke, Iya, benar. luar biasa sekali. Ini mau menceritakan berapa buku ini untuk hari ini, De Puspita? Ya, 2, Pak. Dua buku Saya ya. akan menjelaskan 2 buku. Oke, baik. Nanti Kita akan kupas bersama-sama tentunya. Langsung saja ya, ini tadi perkenalan singkat dari narasumber kita. Baik, berikutnya langsung saja kita akan membahas mengenai buku pada acara Buki hari ini. Tadi bukunya berjudul apa? Yang pertama itu Arah Langkah dari Firsa Besari, terus yang kedua itu Garis Waktu dari Firsa Besari juga, Pak. Oh gitu, ini apa, fansnya Firsa Besari ini? Iya, Pak, benar, Pak. Oke, baik ya. Oke, Bisa diceritakan mungkin kenapa bisa tertarik dengan buku ini, khususnya kok yang dikarang oleh Firsa Besari? Mungkin bisa dijelaskan secara detail oleh De Puspita ini, biar kami semuanya jadi mengetahui kok bisa mengambil temanya itu dan pengarangnya itu gitu. Ya, silakan bisa diceritakan. Ya, pertama saya cerita dulu ya, Pak, kenapa saya suka sama Firsa Besari. Awalnya itu saya kenal dia itu dari teman saya, Pak, karena teman saya itu sering ngepost kata-kata dia, kata-kata motivasi dia, kata-kata kata-kata quotes dia di di Twitter. Nah, saya tuh ngebacanya itu kayak, kok kata-katanya itu ngena banget di hati. Nah, saya cari dong siapa itu Firsa Besari. Ternyata tuh dia itu selain penulis, dia itu juga pengarang lagu dan juga konten kreator. Nah, saya tuh mulai dari situ saya jadi suka, Pak, sama dia. Nah, terus saya berlanjut dengar lagu-lagunya dia, terus saya ngebeli buku-bukunya dia. Nah, kebetulan tuh buku-bukunya dia itu selalu bestseller di Gramedia, Pak. oh ya, luar biasa sekali ya, selalu Iya. bestseller ya setiap. Iya. Edisinya itu ya. Iya, benar, Pak. Salah satunya itu yang berjudul Arah Langkah. Nah, kenapa saya suka buku Arah Langkah ini? Karena dia itu menceritakan keindahan alam Indonesia. Dia itu bersama 3 temannya pergi menyelusuri daerah-daerah di Indonesia. Diantaranya itu adalah Manado, Raja Ampat, Bunaken, Tanah Toraja, Medan, dan masih banyak lagi. Namun dengan modal yang pas-pasan, Pak. Nah, dia itu pergi mengelilingi Indonesia itu dengan maksud untuk menyembuhkan luka hatinya karena dia ditinggal sama kekasihnya. Oke, luar biasa sekali. Itu sekilas ya tentang kenapa memilih buku itu. Baik,
ini kan buku ini termasuk ke dalam novel ya, Iya. cerita fiksi novel gitu ya. Mungkin bisa diceritakan secara ringkas bab demi bab yang terdapat pada buku atau novel yang Dek Puspita sangat sukai ini. Ya, silakan, dipersilakan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi tuh, novel ini bercerita tentang perjalanan dia bersama 3 temannya, yaitu Prem dan Baduy. Prem itu seorang perempuan pak, temannya dia, namun tuh dia kayak berjiwa laki gitu, melebihin dari Tirsa Besari dan Baduy itu. Nah, Baduy itu tuh merupakan orang Banten asli, temannya dia juga. Nah, ceritanya itu dimulai pada bulan April 2013 yang lalu. Dia itu menyusuri Indonesia dengan modal yang pas-pasan, namun dengan keberanian yang tangguh. Mereka itu pergi ke Manado, ke Raja Empat, Bunaken, Tanah Toraja, Medan, dan masih banyak tempat lain di Indonesia. Nah, dalam novel ini juga Firsa Besari atau yang akrab disebut Bung Firsa juga bercerita tentang patah hati dia yang dirasakan, sehingga untuk melupakan itu ia memutuskan untuk pergi berkeliling Indonesia. Selanjutnya dalam novel ini juga bukan hanya tentang perjalanan dia juga, tapi dia itu menceritakan tentang keindahan alam Indonesia, budaya, manusia lewat teks dan foto. Nah, jadi tuh di dalam novel ini tuh bukan cuma tulisan-tulisan aja pak, karena ada yang gambar-gambar gitu, gambar-gambar Disertai ilustrasi bergambar gitu Iya, ya, benar, untuk lebih ilustrasi memperjelas isi dari tulisannya begitu ya. benar. Terus juga dia itu menceritakan sisi lain negeri ini. Jadi kan kalau orang-orang itu menganggap Indonesia itu indah tanpa celah, ternyata tuh setelah kita ngebaca novel itu tuh kita tahu kayak tradisi yang buruk punya Indonesia dan lain-lain kayak gitu. Karena kan dia sudah ngerasain langsung pergi-pergi ke daerah-daerah Indonesia. Terus juga namun meskipun begitu dia itu ngejelasin setiap daerah itu punya ciri khas yang berbeda, dan juga perbedaan itu karena ada cinta dan persahabatan makanya dapat disatukan. Oke, menarik sekali ya ini ya. Wah, ini Sobat Perusna semua, ini sangat menarik sekali ya, karena membahas salah satu dari novel yang sangat populer di Indonesia. Ini karangan Firsa Besari ya, oleh Dek Puspita dari UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta. Sudah semester berapa ini? Semester 5 Pak. Semester 5, wah, Iya. luar biasa ini. Kecintaannya terhadap buku Sudah sangat ditunjukkan sedari sekarang. Baik, selanjutnya ini pertama kali yang membuat kamu jatuh cinta sama novel itu tuh apa? Apa ada hal khusus yang membuat kamu menjadi suka pada novel itu? Itu sih Pak, karena dia itu di setiap ceritanya itu bukan hanya cerita biasa, namun di setiap perbabnya itu terdapat kata-kata atau quotes yang dia buat sendiri Pak. Contohnya itu ada di halaman 235, itu yang paling saya suka. Yang quotesnya itu berbunyi, yang paling aku senangi dari petualangan adalah sejauh apapun kita menempuh, tujuan akhir selalu rumah. Nah, itu tuh kayak menginspirasi banget. Kita itu walaupun kita jauh dari rumah, dari orang tua, tapi kemanapun kita pergi pasti tujuan akhir ya kembali lagi ke rumah, kayak gitu sih. Karena kan di cerita ini dia itu nggak pulang selama berbulan-bulan, sampai lebaran juga dia nggak pulang, tapi akhirnya dia itu pulang juga karena orang tuanya itu sangat rindu, kayak gitu. Iya. Intinya Kecintaan terhadap orang tua dan kecintaan terhadap daerahnya gitu yang membuat salah satu inspirasi dari terciptanya novel ini. baik. Ketika kamu menemukan buku ini ya, dari Puspita ini, ketika menemukan buku ini, adakah kesan tertentu yang bikin apa ya? Dirinya Dewi Puspita itu merasa kok aku seret banget gitu. Kesan pertamanya itu bagaimana yang dirasakan ketika menemukan novel ini gitu? Iya. Ada kesan tertentu atau kesan tersendiri gitu? Ya, boleh diceritakan kepada sahabat Perusna semua ini. Ya, sebenarnya sih dari judulnya itu sih saya kurang begitu paham ya Pak ya, karena judulnya tuh Arah Langkah. Nah, saya juga nggak begitu paham, tapi pas saya baca-baca itu tuh ternyata itu kegiatan dia menyelusuri wilayah Indonesia. Kesannya sih menarik gitu ya, karena saya juga pengen menyelusuri Indonesia gitu sama teman-teman, kayak gitu sih Pak. Oh, iya. Menarik. Ada keinginan juga ya Iya. untuk menelusuri seluruh wilayah Indonesia, terinspirasi dari buku ini ya, Arah Iya. Langkah itu ya. Wah, luar biasa sekali. Oke, baik.
Selanjutnya ini sebelumnya pernah nggak menemukan buku yang atau novel cerita fiksi yang semenarik ini, atau baru kali ini menemukan buku yang kok konsepnya bagus banget seperti ini gitu, jadi kita angkat, kita review deh untuk cerita buku ini gitu. Ada nggak pengalaman lain gitu, Khususnya di Perpustakaan Nasional mungkin? Jujur sih saya bukan pecinta novel ya Pak, saya tuh pecinta komik. Saya gitu. suka baca-baca buku yang bergambar kan. Yeah. Kalau novel itu kebanyakan cuma cerita-cerita gitu, teks-teks, nggak ada gambar-gambarnya, jarang yang ada gambarnya. Nah, yang tadi saya bilang, saya itu ngelihat snap, WA, Instagram teman saya itu selalu kata-kata Firsa Besari Pak. Nah saya tertarik, nah Firsa Besari siapa sih? Kok dia kata-katanya itu benar-benar ngena di hati, benar-benar sesuai sama kenyataan. Iya, Nah, siapa? kena banget gitu Iya, ya. benar. Iya, kena banget kalau di hati, jadi langsung suka gitu. Iya, benar, Pak. Bukunya Firsa Besari. Besari. Oke, baik. Oke, sobat Perkasa semuanya, ini sangat menarik sekali ya ini obrolan kita dengan Dek Puspita tentang novel dari Firsa Besari ya, Arah Langkah. Wah, ini akan lebih menarik lagi tentunya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Jadi ketika setelah membaca novel ini, hal yang paling menginspirasi itu untuk Dek Puspita itu apa gitu, yang paling menginspirasi dan kira-kira bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu dalam hal yang positif. Itu sih Pak, apa namanya, dia itu benar-benar gigih. Dengan uang 10 juta doang dia itu bisa mengelilingi wilayah-wilayah di Indonesia. Itu suatu hal yang luar biasa sih menurut saya. Yang jarang kita, kadang tuh kebanyakan orang Indonesia kalau udah pergi ke luar negeri padahal itu Indonesia itu memiliki wilayah atau daerah yang benar-benar indah. Jadi tuh saran saya sebelum keluar negeri lebih baik mengunjungi daerah-daerah di Indonesia dulu, karena nggak kalah menariknya wilayah Indonesia sama wilayah yang luar negeri. Kayak gitu sih Pak. Oke, jadi Menginspirasi ya, ingin berkeliling Indonesia tentunya gitu. Nah, kalau untuk kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari kan ini masih dalam dunia kampus ya tentunya ya. Yang menginspirasi, apakah dari novel itu ada inspirasi untuk kita supaya lebih giat belajar atau lebih giat lagi untuk melakukan inovasi apa gitu, ada nggak kira-kira? Karena tuh dalam novel ini Pak, dia itu kayak gimana ya, dia itu kenal sama teman, terus dia itu Firsa Besari itu masuk ke dunia hitam gitu Pak. oh gitu. Nyoba-nyobain mafia narkoba gitu-gitu. Nah Yeah. dia itu sadar kalau dia kayak gini terus kapan dia akan berhasil, orang tuanya pasti juga akan sedih. Nah dari situ itu dijelasin bahwa dia itu bangkit Pak. Mulai dari situ tuh dia kayak berkarya, nyiptain lagu, buku, dan selanjutnya itu sih Pak yang membuat saya bisa ya, dia udah terjun ke dunia hitam tapi tuh dia bisa bangkit lagi untuk sukses kayak gitu sih Pak. Iya, luar biasa. Berarti memotivasi kita juga jangan sampai mudah menyerah ketika melakukan sesuatu gitu kan. Seterpuruk apapun kita, tentu kita akan bisa bangkit menuju perubahan yang positif ya. Oke, ini baik sekali tentunya. Baik sobat Perpusnas semua, masih bersama Dek Puspita ya dari UIN Jakarta. Oke, pesan apa untuk sahabat Perpusnas nih? Ya, pesan apa untuk sahabat Perpusnas yang ingin Dek Puspita sampaikan ya, terutama untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan minat baca, khususnya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, umumnya bagi segenap pendengar di seluruh Indonesia. Bisa dijelaskan silakan. Ya, menurut saya baca itu penting banget sih. Sehari itu minimal harus 1 lembar yang kita baca. Karena dengan membaca itu kita bisa membuka dunia baru, membuka pengetahuan baru, membuka wawasan baru. Terus juga jangan males untuk mencari-cari informasi, karena kita sudah berada di 5.0. Itu tuh kemudahan informasi, big data itu tuh sudah sangat besar. Jadi nggak boleh malas-malasan lagi. Sarana prasarana yang disediakan juga sudah banyak. Jadi kita tuh nggak ada alasan untuk malas ngebaca, malas kesini, malas kesitu. Begitu sih Pak menurut saya. Jadi dengan adanya kemudahan harusnya
dimaksimalkan semaksimal mungkin, bukan malah membuat kita males. Oke, jadi Dengan adanya kemudahan, jangan sampai malah membuat kita malas untuk membaca. Justru harus lebih semangat membaca, baik media cetak ataupun media yang sudah elektronik, yang sudah terotomasi, begitu ya kira-kira. Oke, baik sobat Perpusnas semuanya, sangat menginspirasi sekali ya untuk sobat Perpusnas semuanya, bahwa yang namanya membaca, kegemaran membaca itu tidak terbatas ya. Tidak terbatas itu dalam arti boleh kita membaca dari buku yang berbentuk teks secara manual ataupun buku yang sudah berbentuk digital atau tekstual digital yang bisa kita akses melalui gadget kita tentunya ya. Oke, sekedar informasi juga untuk sahabat Perpusnas semuanya, bahwa di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kita juga sudah melayankan buku dalam bentuk elektronik. Salah satunya adalah melalui iPusnas ya. Kalian bisa mendownload melalui Play Store dan bisa mengaksesnya melalui email yang aktif untuk login dan dapatkan kemudahan untuk membaca buku Perpustakaan Nasional secara online. Baik, sangat menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini ya di acara Cerita buku kita ini. Dan ini bukan sesi terakhir, karena masih ada sesi selanjutnya ya. Oke, karena ini ada 2 buku yang akan kita bahas. Tadi buku pertama dengan judul apa? Arah Langkah. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke buku selanjutnya. Sobat Perpusnas semuanya tetap stay tune di Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Widya Bahana Suara, radio Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, saluran literasi bangsa. Darimu aku belajar untuk menjadi lebih baik, denganmu aku belajar untuk melakukan yang terbaik, tanpamu aku belajar untuk memperbaiki. wah, ini ya, jadi menginspirasi sekali ini ya. Belajar yang terbaik, dari pengalaman juga belajar memperbaiki diri, dan kedepannya bisa melakukan yang terbaik ya. Kira-kira seperti itu ya, De Puspita ini pesannya. Perpusnas pasti kembali lagi bersama saya Ahmad Hidayah, masih di Cerita Buki, Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik sobat Perpusnas semuanya, menjelang siang, bukan menjelang siang, ini sudah siang tentunya. Oke, menjelang siang dan sudah siang yang sangat cerah ini, masih ditemani dengan bisa dibilang apa ya, bintang tamu mungkin ya, atau narasumber kita ya, masih dengan Dek Puspita dari UIN Jakarta. Kita memasuki sesi kedua untuk buku yang kedua ya. Buku yang kedua ini judulnya apa bukunya? Garis Waktu, Pak. Garis Waktu ya, Garis Waktu ini dari judulnya saja sudah terdengar sangat Apa ya, misterius ya, misterius dan tentunya menarik ini mungkin. Oke, baik. Bukunya ini pengarangnya siapa? Firsa Besari. masih Firsa Besari. Ini fans sekali dengan Firsa Besari ternyata. Oke. Bisa diterangkan juga mungkin ini buku terbitnya di mana, tahun berapa? Ada nggak di bukunya? Ada. Ya, judulnya itu Garis Waktu, sebuah perjalanan menghapus luka. Nah, pengarangnya itu Firsa Besari, penerbitnya itu Media Kita. Tahun terbitnya itu 2016. 2016. Oke, Sudah sangat detail sekali ya. Oke, bisa diceritakan secara singkat ya tentang buku atau novel ini, mulai dari per bab saja. Kira-kira per babnya itu dari mulai bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Secara singkat saja, kira-kira apa yang isi yang dibilang paling menarik, paling menggugah atau paling menginspirasi dari buku yang berjudul Garis Waktu ini untuk De Puspita. Ya, silakan. Ya, jadi ini merupakan novel yang bergenre romance. Nah, novel ini tuh berisi rentetan cerita dengan format kumpulan surat yang terangkai menjadi satu. Secara garis besar memuat curahan tentang perjumpaan, asmaran, patah hati, keikhlasan, dan melepas yang berakhir dengan kenangan. Jadi tuh di dalam novel ini tuh kita diajak untuk yang pertama itu gimana rasanya saat jatuh cinta. Waduh. Sangat menginspirasi pastinya. Gimana rasanya? Emang gimana sih rasanya pertama kali jatuh cinta itu?
mikirin terus. Oh gitu, ya mikirin terus ya. Terpikirkan terus gitu ya, terbayang-bayang gitu aja sang kekasih gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Habis itu abis jatuh cinta, ternyata kita tuh cuma dianggap teman. Waduh, Iya. gimana dong? Terus habis itu patah hati. Oke, baik. Habis patah hati jadi kenangan. Waduh, kenangan. Waduh, Tinggal kenangan dong ini jadinya. Wah, Jadi ini. tentang itu sih novelnya. Jadi tuh memuat surat-surat tentang yang pertama mulai dari kita mulai dari kita jatuh cinta itu gimana perasaannya, itu digambarkan dalam novel ini. Terus saat kita cuma dianggap teman itu digambarkan juga dalam novel ini. Terus habis itu setelah berakhir menjadi kenangan juga digambarkan dalam novel ini. Jadi itu benar-benar emang curahan hati Firsa Besari sih Pak, dan saya juga ngerasain. Jadi curhatannya sang pengarang dan juga dirasakan langsung oleh sang narasumber kita ternyata sobat Rusna semuanya. Jadi pengalaman pengarang dan juga dialami oleh ini ya narasumber kita sekarang. Ini luar biasa ini. Berarti dari pengalaman dirasakan sendiri kemudian diceritakan kembali dan nanti pada akhirnya bisa menginspirasi kita tentunya. Oke, baik. Selanjutnya, yang mendorong kamu pertama kalinya sehingga bisa tertarik itu apa sih sebetulnya ini Dek Puspita? Hal yang paling mendorong kamu jadi tertarik dengan buku atau novel yang Berjudul Garis Waktu ini. Iya, jadi kan saya beli bukunya itu yang pertama Arah Langkah. Nah, saya itu salah, sebenarnya harusnya Garis Waktu dulu karena gitu. terbitnya lebih duluan ini. Tapi Oke, saya lebih baik. tertarik sama Garis Waktu dulu. Nah, terus pas baca buku ini habis, seru. Terus mau cari-cari lagi review buku yang menarik tentang Firsa Besari. Ternyata padahal itu yang nomor 1 itu Garis Waktu. Nah, saya tuh waktu itu kayak nggak tertarik, judulnya Garis Waktu apaan sih kayak gitu. Makanya saya awalnya itu belinya Arah Langkah dulu, baru Garis Waktu. Nah, ternyata setelah saya baca tuh sama sih seperti ciri khasnya Bung Firsa, dia itu setiap buku selalu disematkan kata-kata quotes-nya dia yang benar-benar the best banget sih menurut saya. Oke ya. Best sangat menginspirasi tentunya. Oke, bisa disampaikan mungkin ya ke sahabat Rusna semuanya. Kira-kira hal yang paling menarik dari isi novel yang kamu sukai itu menurut Dek Puspita sendiri. Silakan bisa disampaikan yang paling menarik, hal yang paling menarik. Saya itu di novel ini itu ada 2 bagian yang menarik. Yang pertama itu bagian yang berjudul Ketika Kukira Aku Istimewa. Jadi tuh dia itu di sini bercerita tentang si ceweknya itu tadinya sama-sama dia mulu, saat dia kesepian, capek, selalu didengerin sama Firsa Besari, sama dalam tokoh ini. Terus tapi akhirnya tiba-tiba tuh si cewek berubah, nggak tahu kenapa, ternyata dia udah nemuin yang baru. Nah, sakit hatinya itu ditambah dengan si cowok dalam cerita ini tuh nerima undangan pernikahan si cewek. Jadi tuh dia ya sedih lah, kita bisa ngerasain. Sedih sekali ya. Iya. Menohok, menusuk di hati tentunya. Iya benar. Terus ada lagi? Ada. Ya, silakan. Bentar, itu di halaman 165 di buku ini yang berjudul Dimensi Setelah Kepergianmu. Nah, itu tuh dia itu kayak masih belum bisa move on gitu dari si cewek itu. Jadi tuh dia kayak galau-galau lah, gimana sih kita kalau ditinggal pasti galaunya berbulan-bulan. Waduh, Bulan ya, bertahun-tahun bahkan nanti nih. Iya, dibilang gitu. Ya, terus kata-katanya itu dalam buku ini tuh yang menarik, darimu aku belajar untuk menjadi lebih baik, denganmu aku belajar untuk melakukan yang terbaik, tanpamu aku belajar untuk memperbaiki. Wah, ini ya jadi menginspirasi sekali ini ya. Belajar yang terbaik, dari pengalaman juga belajar memperbaiki diri dan kedepannya bisa melakukan yang terbaik ya. Kira-kira seperti itu ya Dek Puspita, ini pesannya luar biasa. Oke, yang terakhir nih ya, kira-kira pesan untuk sahabat Perpusnas agar lebih semangat dalam meningkatkan minat baca mereka. Ya, jadi setelah membaca novel ini kan tentu ada hal-hal yang menginspirasi. Nah, kira-kira untuk sahabat Perpusnas semuanya agar bisa lebih semangat dan meningkatkan minat baca khususnya di Perpustakaan Nasional itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan oleh Dek Puspita. Ya,
Menurut saya itu yang pertama itu kita tumbuhin mood kita, karena kalau mood kita itu udah males pasti kita ngapa-ngapain pasti malas. Jadi tuh saran saya itu kita harus tumbuhin mood kita dulu, kita cari kesenangan kita. Nah kita itu kadang berpikiran kalau ngebaca itu tuh hal yang ngebosenin, padahal kalau kita udah nemuin passion kita terhadap suatu buku, kayak saya suka sama buku Pinsir Lestari, pokoknya itu tuh kayak kalau ada buku Pinsir Lestari pasti saya harus punya, kayak gitu tuh. Jadi tuh kayak ngebuat kita semangat gitu. Jadi kita tuh harus nemuin passion kita dulu di buku apa, siapa pengarangnya, karena kan setiap pengarang dan setiap buku tuh pasti memiliki ciri khas yang berbeda. Nah setelah kita dapat itu pasti kita akan lebih semangat untuk membacanya. Begitu sih Kak. Ya, Bisa lebih semangat, dan ketika kita sudah menemukan passion kita untuk membaca, tentu akan lebih semangat lagi membaca buku gitu ya, baik di Perpustakaan Nasional ataupun dimanapun kita berada tentunya. Ya. Oke, baik. Sobat Perpustakaan semuanya, bisa kita ketahui bersama juga bahwa buku atau novel Garis Waktu ini bisa kita dapatkan di layanan OPAK ya, Online Public Access Catalog di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, melalui website opak.perpusnas.go.id ya, bisa dicari di situ. Kemudian Sobat Perpusnas nanti bisa mencari bukunya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, untuk novel dengan judul Garis Waktu dan Arah Langkah. Oke. Baik Sobat Perpusnas, demikian tadi obrolan kita seputar acara buku kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Simak terus acara-acara lainnya di Ruang Literasi hanya di radio kesayangan Sahabat Perpusnas semuanya, di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Akhirnya saya Ahmad Hidayah dan Puspita. ya, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.